ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom. Sekali
lagi dengan sukacita. Shalom. Bolehkah lebih antusias kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang baik. Yes, saya percaya kita sudah mempersiapkan diri untuk membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik bagi saya dan saudara, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli. Saya percaya itu karena penyertaan Tuhan bagi kita semua, amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus. Membawa korban syukur kita lewat pujian penyembahan kita. Mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami Tuhan bersatu hati pagi siang hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan yang kami kecap, yang kami lihat ketika kami susah, ketika kami gundah gulana, kami melihat Engkau yang terus menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang membawa pujian dengan hati yang bersyukur. Persiapkan hatimu jemaat Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Thank you Jesus. Mari angkat syukurmu bagi Dia. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Tiada pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Oh, sungguh baik Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang baik. Lagi katakan, you are forever in my life. You see me through. Lewati setiap musim kehidupan kami. Engkau hadir menemani kami Tuhan. Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapa. Your righteousness. Jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. And I wait on you. I sing to you, Lord, the
suaramu sembah, dia katakan haleluya. Pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. You are worthy Lord, sebab Kau yang layak Tuhan. Dan segala pujian kami, katakan haleluya. Haleluya. Dan pujilah Kau Tuhan. Tuhan sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, I'll sing to you Lord. Thank you for your love, Jesus. And I'm carried it, I'm carried it. Everlasting arms, you never let me. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord. Sing to you, Lord. Syukur kami bagimu, Tuhan. Sebab Kau sungguh baik, tiada yang seperti yang Kau, Tuhan. Everlasting arms, you never let me go. Through it all, angkat syukurmu bagi Dia. Thank you Jesus. Kalau kita cek dengan hati yang mengucap syukur, kita akan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, penyertaan-Mu sempurna. You are worthy, you are worthy, Jesus. Bertahta atas pujian kami Tuhan. Kasih Bapa. Renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau datang dengan hati yang mungkin sulit untuk menyembah Tuhan, ingat lagi penyertaan Tuhan sepanjang bulan kemarin. Jemaat Tuhan, satu semester sudah berlalu, kita sudah ada di pertengahan bulan 2025. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas hidup yang Kau masih percayakan bagi kami. Bahkan ketika kami ada di tempat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau yang tibakan kami. Engkau luputkan kami dari segala kecelakaan. Engkau luputkan kami dari segala niatan orang jahat. Kami bersyukur untuk tangan-Mu yang selalu menolong kami Tuhan. Jemaat Tuhan, ambil momen sejenak secara personal, angkat syukur-Mu dari hati ke hati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. You're so good, God.
bersyukur, mengecap kebaikan, angkat suaramu. God, you're so good. Amin. God, you're so good. Kami bersyukur Tuhan. God, you're so good. You're so lagi dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, come on. God, you're so good. Oh God, you're so good. Thank you Lord. God, you're so good. Lagi katakan, God you're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Thank you God, thank you Jesus. God, you're so good. You're so good. Yes, kawan kita chat, kasih yang terbaik bagi Tuhan. God, you're so good. Terima kasih Bapa. God, you're so good. Biarlah manis kau dengar Tuhan. You're so good. You're so good. Katakan you're so good. You're so good. One more time sing it out. You're so good to me. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang baik. Sekali lagi jemaat Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terim. Jemaat Tuhan nyanyikan yuk. Hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Pujian kami takkan berhenti untukmu Tuhan. Amin. Katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Amin. Katakan kuasamu bagi kami Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Sebab apa kan? Sebab hari ini hari yang terbaik. Lagi jemaat Tuhan katakan, come on. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Ready, come on. Walau tubuhku direnggut, walau jiwaku terkoyakkan, usahaku takkan terhentikan. Katakan, boleh sambil lambaikan tangannya, come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih. Yes, ku bertahan, kau buat. Kawan kita,
hidup kami Tuhan. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Apa-apa? Hari yang terbaik. Boleh sekali lagi tepuk tangannya, Pak. Saya mau dengan jemaat Gilgal katakan dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Amin. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Lagi ya, come on. Kasih yang terbaik bagi Tuhan. Pernyataan iman kami lagi Bu Tuhan. Ku bertahan. Lagi katakan, Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. kami mau terus bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab apa? Hari ini hari yang terbaik. Lagi katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Yang bersuka katakan amin. Yang terbaik. Ku mau bersyukur sebab hari ini. Hari yang terbaik. Saudara saya balik pada lagi Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Yang mengecap kebaikan Tuhan lagi katakan haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Kami akan terus berjalan dengan Engkau. Tuhan kita cek. Sama-sama kita mau nyanyikan ya, Wah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Katakan dia gunung batu. dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Yes Jesus, Lord. Kaulah menara. Dia melobat lagi Tuhan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
Kalian mengucap syukur, kita bertepuk tangan lagi bagi Tuhan ya. Thank you Jesus. Ku mau selalu Boleh bersyukur sambil lambaikan tangannya jemaat Tuhan. padaku, Yes. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan Kasih lagi bagi Tuhan, come on. ku mau selalu bersyukur untuk cintamu padaku. Akan pernah berubah, dahulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Walau bumi Yes Jesus, kami mau terus percaya. beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah yang baik. Syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati semua kebaikan-Mu sampai hari ini. Itu semua karena Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus. Kau yang layakkan kami untuk menerima pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
saudara untuk berdiri. Kau beri pulihkanku, pengampunan yang kau beri pulihkanku ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bolehkah Bapak Ibu Saudara tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan? Yang perlu benar-benar kita renungkan adalah saat ini kita datang ke tempat ini, melakukan perjamuan kudus bukanlah sebuah rutinitas Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya karena kebiasaan sebuah gereja melakukan, tetapi ini adalah momen untuk kita mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan buat saya dan saudara. Kita tidak layak Bapak Ibu Saudara. Kita berdosa, kita harusnya dihukum, kita harusnya binasa. Tetapi karena begitu besar kasihnya dia mati di kayu salib menggantikan saya dan saudara. Semua hanya karena kasih Tuhan, bukan karena kuat gagahnya kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tanpa pengorbanan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dari hatimu yang paling dalam katakan terima kasih Tuhan. Fokus dengan Tuhan, tutup mata jasmanimu. Buka hatimu. Bilang thank you God, terima kasih Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita menikmati sukacita, damai sejahtera. Tapi dia harus rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. Berkorban, menderita Bapak Ibu Saudara. Ditinggalkan, dihianati Bapak Ibu Saudara. Dia menerima kita apa adanya. Bukan di saat kita sudah baik. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kita dia menerima kita apa adanya. Kita bersyukur. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat kita mau duduk sehidangan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biar kita layak di hadapan Tuhan. Menerima roti dan anggur yang lambang tubuh dan darah Kristus, mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tanpa disengaja kita menyakiti hati Tuhan. Kita melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Dan percayalah, di saat kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dan bertobat sungguh-sungguh, Dia akan mengampuni kita. Dia akan menerima kita apa adanya. Jujur, jujur. Dia tahu tapi Tuhan mau kita mengaku di hadapan Dia bahwa kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan ada dosa yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan pada hari ini. Atau mungkin kita menyakiti orang-orang sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Kita menyakiti pasangan kita. Menyakiti anak-anak kita, menyakiti orang tua kita, kita berdamai. Sehingga saat kita menerima roti dan anggur itu menjadi berkat bukan menjadi kutuk. Dan percayalah di saat kita mau mengampuni kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Berdamai Bapak Ibu Saudara, berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Mari kita belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melayakkan kami. Dan kami sudah siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Aku berdoa Tuhan, Kau melayakkan dan menguduskan sehingga roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus, mari kita siapkan roti yang adalah lambang tubuh Kristus. Sama-sama kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sambil mengingat pengorbanan Tuhan.
tubuhnya dihancurkan, tercabik-cabik, bahkan wajahnya tidak seperti manusia lagi Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita menyiapkan anggur yang adalah lambang darah Kristus. Dan sama-sama kita mengangkat tinggi-tinggi untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Sebuah pengorbanan yang tidak bisa digantikan oleh apapun bahkan siapapun. Dia harus mati di kayu salib, mengorbankan darahnya sampai tetes penghabisan. Agar saya dan saudara menerima keselamatan yang kekal. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum anggur yang ada lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan nama Dia Bapak Ibu Saudara. Dia yang sudah berkorban menyelamatkan kita. Karena Dia, saya dan saudara ada di tempat ini. Karena Dia kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Sembah, sembah. Tinggikan namanya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Tiada Allah lain selain Engkau yang layak kami sembah. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Mampu lepaskan kami Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya yang kami sembah dan kami puji. Kami percaya kebebasan terjadi di tempat ini. Kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Pemulihan terjadi. Dan kami begitu yakin keselamatan menjadi bagian kami semua di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, jangan duduk dulu Bapak Ibu, berikan sorak-sorai
buat Yesus Tuhan. Yeay. Iya, ada 1 menit untuk kita bisa ketemu orang-orang yang belum kita kenal. Kenalan dulu, kalau yang sudah kenal tanyakan genre musik apa yang paling kamu suka. Tadi malam siapa yang di pohon kasih? Ya, terima kasih buat kerjasamanya dan saya mewakili gereja mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal, ibadah raya yang kedua. Dan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu bukan orang asing, tapi menjadi satu keluarga di GB Gilgal. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GB Gilgal, tentang visi, tentang nilai yang dibangun di gereja ini, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Kalau mau didoakan juga bisa. Nanti sepulang ibadah bisa ketemu dengan kami. Dan pengumuman sepanjang minggu ini, kegiatan gereja berjalan seperti biasa dan tidak jemu-jemunya kami ingatkan ada amplop-amplop yang ada untuk Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan mengembalikan juga perpuluhan yang ada. Ataupun akan memberikannya secara kris, ada barcode yang ada di layar maupun di depan pintu kiri dan kanan. Bisa memberikannya persembahan lewat kris juga bisa. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan, saya ngundang semuanya bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Wanjoyo. Iya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sudah bertahta di atas pujian kami. Dan kami siap untuk diberkati lewat firman Allah. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Bahkan benih firman Tuhan tertanam di tanah hati yang subur. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam rohani kami, sehat dalam rohani kami. Bahkan kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh sehat dan kuat. Untuk mampu menghadapi tantangan apapun juga. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan tanah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Iya luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, hari ini saya akan berbicara tentang pertumbuhan yang sehat. Berarti ada pertumbuhan yang tidak sehat. Apa itu pertumbuhan yang tidak sehat? Pertumbuhan yang sehat hanya bertumbuh secara jasmani, secara jiwa, tubuh jiwa saja. Tapi manusia rohnya tidak bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan harus ada 3 dimensi untuk bertumbuh dengan sehat. Kenapa? Karena manusia 3 dimensi Bapak Ibu. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, huruf kecil rohnya yaitu roh manusia, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Memang secara biologis roh, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi di dalam Alkitab manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada dasarnya manusia itu roh, dia punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, banyak orang lebih fokus kepada tubuh dan jiwa saja. Contohnya, dari kecil kita dikasih makan yang enak-enak ya. Hati ayam, apalagi ya macam-macam. Dulu saya ingat sekali mama mertua
mesti kasih ini supaya sehat katanya. Jiwanya juga bisa berbicara tentang pikiran, perasaan dan kehendak. Kita sekolahkan di sekolah yang paling terbaik. Kalau boleh sekolah yang luar biasa, wah tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita membiarkan manusia rohnya tidak diberi makan, tidak bertumbuh dengan baik, maka pertumbuhannya kurang sehat. Amin Bapak Ibu. Ingat tadi Tuhan mau baik roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Kata terpelihara itu di dalamnya ada unsur pertumbuhan. Ya, bertumbuh, dirawat, diberi makan, terurus, dan tidak dibiarkan. Itu kata terpelihara. Dan kita mau juga, Tuhan mau manusia roh kita juga terpelihara. Bukan cuma tubuh dan jiwa saja. Betul Bapak Ibu? Tapi terlebih manusia roh kita. Kenapa? Karena manusia roh kita itu tempat di mana Tuhan berhubungan. Manusia roh kita tempat di mana Tuhan bisa berfellowship dengan kita. Bayangin kalau manusia roh kita tidak sehat, maka orang tidak terhubung. Khotbahnya Pak Stephen. Kalau manusia roh kita tidak sehat, saudara dan saya tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh adanya, betul kan? Demikian juga kalau manusia roh kita tidak sehat, bagaimana saudara dan saya lebih dalam di dalam Tuhan. Khotbah minggu kemarin. Jadi betapa pentingnya manusia roh itu juga terbangun, bertumbuh dengan sehat. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan berhubungan dengan manusia roh. Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 20, roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya Tuhan bekerja melalui roh kita. Makanya roh kita harus bertumbuh sehat. Amsal 20 ayat 27, ayat ini memberi penegasan betapa penting manusia roh kita sehat. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Manusia roh kita itu pelitanya Tuhan. Bayangin kalau manusia rohnya tidak sehat, sakit atau manusia rohnya mati, gelap gulita. Makanya orang Kristen yang manusia rohnya tidak sehat, tidak bertumbuh dengan baik, apalagi mati, maka dia hidup dalam kegelapan. Karena manusia roh adalah pelitanya Tuhan. Amin saudaraku. Jadi betapa penting manusia roh itu bertumbuh dengan baik. Coba tengok kanan kiri, katakan, manusia rohmu sehat atau tidak? Jangan lihat melototin saya, kanan kiri boleh ngomong. Jujur Bapak Ibu, kita kadang-kala lebih mementingkan tubuh kita. Makan, waduh kalau perlu yang enak-enak. Tadi malam kami pengerja gereja diundang, makan enak. Biasanya kalau ada hamba Tuhan yang datang, semua disodorkan kepada hamba Tuhan. Nah tadi malam saya gagal diet. Nah semua disodorkan sama saya. Coba sedikit lama-lama jadi bukit lah. Saudara, tetapi saya sadar, manusia roh saya terus dibangun dari hari ke hari. Saya mau nanya Bapak Ibu, manusia jasmani ini merosot atau tidak? Merosot lagi. Apalagi saya udah 65. Merosot banget. Dulu nyetir mobil Kota Wagu, Manado Kota Wagu, habis KKR khotbah, makan malam pulang, setir sendiri Bapak Ibu, bisa. Sekarang nih boleh. Sekarang nggak bisa lagi. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya terpaksa. Dari Bintauna Bapak Ibu, saya pulang. Udah jam 1 malam dari Bintauna. Saudara kira-kira di Inobonto saya sedikit hampir masuk di got. Paksa pulang. Waduh, saya minggir. Dan istirahat dulu kira-kira setengah jam baru jalan lagi. Istri saya mau warning saya, mulai sekarang kalau ke Kota Wagu kemana harus nginep.
So tua sayang. Oh iya betul so tua. Ada lagi. Itu aqua galon. Saya rasa masih muda. Begitu saya mau angkat, bunyi kerek gitu kan. Lalu sakit pinggangnya, istri saya bilang, so tua sayang. Manusia jasmani pasti merosot. Kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dua Korintus pasal 4 ayat 16 bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot. Namun manusia batinia, ini manusia roh. Manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya merosot. Tapi manusia roh saya tidak mau merosot. Saya terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Memang manusia jasmani pasti merosot kok. Biar mau dioperasi le kanan kiri. Ada kan orang operasi kantong mata ini karena sota turun dioperasi 2 bulan tak bembeng ulang. Ini so keribut ditarik lagi. Operasi lagi. Tapi setengah tahun balik ulang. Begitu saja. Karena itu menandakan bahwa manusia jasmani pasti merosot. Tapi apakah manusia roh kita terus dibangun hari ke sehari, bertumbuh sehat dan kuat? Karena manusia roh menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau manusia roh kita tidak sehat, maka hubungan kita dengan Tuhan juga tidak sehat karena Tuhan adalah roh. Kita tidak akan bisa terhubung dengan Tuhan kalau manusia rohnya tidak sehat. Kalau manusia roh kita tidak sehat, engkau tidak mungkin boleh nyanyi lebih dalam lagi. Enggak bisa. Karena memang manusia rohnya sudah tidak sehat. Kita tidak akan lebih dalam. Cuma manusia biasa saja. Kristen biasa. Bahasa Manado Kristen tofor. Tapi tidak Kristen Makanya tidak heran. Kalau kita tidak dalam, gampang tercabut. Gampang terbawa dengan arus dunia karena kita tidak dalam. Itu sebabnya betapa pentingnya manusia roh kita bertumbuh sehat. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya masuk pada bagian kedua. Ciri-ciri roh kita tidak bertumbuh sehat. Yang pertama, kehilangan fokus untuk mengasihi Tuhan. Ciri-cirinya adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Saya mau nanya dulu waktu kasih mula-mula. Apa? Lautan ku seberangi, gunung ku daki. Sekarang hujan gerimis, nyandak masuk gereja. Kehilangan kasih untuk mengasihi Tuhan. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Tidak memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Itu ciri-ciri bahwa rohani kita tidak sehat. Roh kita tidak sehat Bapak Ibu. Alkitab berkata kitab Wahyu pasal 2. Kalau saudara kehilangan kasih mula-mula. Saudara akan menjadi orang Kristen. Sebetulnya sudah jatuh. Namun demikian ayat 4 dan sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, betapa dalamnya engkau jatuh itu bukan cuma karena nyolong ayam saja bersinah, tidak. Kehilangan kasih mula-mula engkau sudah jatuh. Kenapa? Karena kita sudah, kalau kehilangan kasih yang mula-mula, berarti saudara tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, kehilangan kasih mula-mula. Itu betapa dalamnya kita jatuh.
Dulu orang kasih mula-mula di mikrolet saja baca Alkitab. Weh. Tapi sekarang baca Alkitab so nyanda. Jangan senyum-senyum, berarti iyo. Banyak. Saudara, orang kehilangan kasih mula-mula, ujung-ujungnya kompromi, betul? Karena saudara tidak mengasihi Tuhan, makanya bagian yang kedua, kompromi. Kompromi untuk mengasihi dunia, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, apa saudara? Tidak ada dalam hidup saudara. Yang ada kita kompromi untuk mengasihi dunia. Kalau orang berkata saya mengasihi Tuhan tapi engkau masih kompromi dengan dunia, berarti tidak ada kasih untuk Allah kepada kita, di dalam diri kita. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Biar di gereja kita nangis, Tuhan, aku mengasihi engkau, keluar ingus. Air mata kau tambah ingus supaya abdol. Tapi keluar gereja, so baku veto. You know baku veto? Sama istri. Anak gua. Terus keluarlah kebun binatang. No, itu saudaraku. Maka kasih akan Bapa tidak ada orang dalam orang. Kalau engkau masih mengasihi dunia, kompromi. Dan orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula, pasti dia tidak taat kepada Tuhan. Tidak lagi mentaati firman Tuhan. Karena tanda kita mengasihi Tuhan yaitu melakukan firman. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang bikin berat karena orang tidak mau taat. Dan kalau kita sudah, rohani kita tidak sehat, kita tidak lagi mengasihi Tuhan, artinya kita tidak taat lagi sama Tuhan. Bagian yang kedua, ciri yang kedua adalah saudara dan saya kehilangan gairah atau antusias pada Tuhan. Kerajinanmu mulai kendor, doa sonyanda, baca Alkitab juga enggak, kerajinan kita mulai kendor. Tapi nyanyinya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Harusnya kerajinan saudara yang rohnya sehat, kerajinanmu tidak kerajinanmu, semangatmu untuk beribadah, semangatmu untuk datang di family cell. Jangan bilang, asikwa minggu depan masih ada. Saudara saya mau tanya, saudara satu hari makan berapa kali? Satu hari enggak makan? Lemes dedes. Orang Jawa bilang lemes dedes, lemes banget. Enggak bisa bikin apa-apa. Lemes kok, mau kerja apa? Nah saya mau nanya, kalau rohanimu tidak terpelihara, nyanda ibadah, ndak baca Alkitab, ndak berdoa, lemes, letih, lesu, lome, loyo, lunglai. 5L. Oh, betapa penting manusia roh kita bertumbuh dengan sehat. Kalau saudara dan saya harusnya jangan kehilangan antusias kita kepada Tuhan. Menjauh ibadah dan tidak lagi berdoa. Ibrani pasal 10 harusnya saudara dan saya lebih giat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru semakin Tuhan makin dekat, ibadah kita harus semakin. Percaya kalau saudara tidak lagi ibadah, saudara tidak lagi berdoa, saudara menjauhi persekutuan dengan Tuhan, lama-lama saudara terjerumus dalam dosa. Iblis gampang menjebak kita. Karena rohani kita letih lesu, rohani kita tidak kuat. Betapa penting manusia roh kita tetap sehat. Amin, Bapak Ibu, tidak suam-suam. Apa itu suam-suam? Bahasa Manadonya, lao-lao. Ndak panas, ndak dingin.
Orang yang lau-lau sebetulnya miskin di hadapan Tuhan. Miskin apanya? Rohaninya. Wahyu pasal 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, ini jemaat Efesus dicela oleh Tuhan. Sekalipun mereka giat dalam organisasi. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apapun. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang secara roh. Dengar saudara, orang yang lau-lau akibatnya adalah kita miskin secara rohani. Kenapa kita lau-lau? Soalnya ada ibadah, soalnya ada doa, soalnya terhubung lagi dengan Tuhan. Kita lau-lau. Maka di hadapan Tuhan engkau sebetulnya miskin. Miskin secara roh. Jadi betapa penting manusia roh kita bertumbuh dengan sehat. Lalu bagaimana caranya Pak Edi? Manusia roh saya bisa bertumbuh dengan sehat. Yang pertama, diberi makan dong. Ya, diberi makan, makanan rohani. Saudara, kalau kita nggak diberi makan makanan rohani, maka kita akan tidak lagi hidup dalam roh, tapi hidupnya dalam daging. Ingat ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Pak Stephen. Kalau di dalam diri kita ada anjing putih dan ada anjing hitam. Ini ilustrasi ya, bukan saudara adalah anjing, bukan. Ilustrasi saja. Di dalam diri kita ada anjing putih dan anjing hitam. Lalu anjing putihnya nggak pernah diberi makan. Kurus, kering, bakado lagi. Ya tahu bakado? Bakurap. Lama-lama mati. Tapi anjing hitamnya diberi makan. Ke night club. Anjing hitamnya kemana? Ke rumah tetangga, pek-pek. Anjing hitamnya diberi makan. Sudah punya 01, nggak puas, harus ada 02. Anjing hitamnya tambah gede. Maka manusia rohnya yang putih menjadi tengok kanan kiri, hitam atau putih yang dikasih makan. Manusia roh kita perlu dimakan. Karena manusia hidup bukan karena tinutuan saja. Bukan karena spaghetti saja. Bukan karena makanan cakalang. Matius pasal 4. Tetapi Yesus berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia roh kita perlu diberi makan Bapak Ibu. Saya pagi 4:30, jam 5 saya udah bangun. Sudah berdoa, habis itu masak sedikit. Renungan firman Tuhan, diperbaiki, diedit. Kira-kira biasanya jam 5:15 saya sudah kirim. Paling lambat 5:30, paling lambat sekali jam 6. Saya kirim. Bukan saja kepada jemaat Gilgal, tapi hampir semua teman-teman pendeta. Kemarin waktu sidang majelis pendeta-pendeta, mereka berkata, Pak Edi renungannya, terima kasih setiap hari. Menjadi bahan khotbah untuk kami. Kadang-kala kami kehilangan bahan khotbah. Pakai renungannya Pak Edi untuk khotbah katanya. Saudara, itu makanan rohani. Saudara nggak pernah baca Alkitab. Cari kitab Wahyu, carinya di perjanjian lama. Nggak ketemu-ketemu sampai selesai. Mari kita baca. Renungkan firman Tuhan. Makan makanan rohani. Di dalam kitab Mazmur pasal 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bertumbuh menghasilkan buah pada musimnya.
Dan apa saja yang diperbuat berhasil. Yang kedua, bagaimana cara merawat pertumbuhan rohani yang sehat? Beribadah dan berdoa. Karena beribadah dan berdoa, hidup kita sedang terhubung dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita beribadah, kita sedang terhubung. Dan ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Kalau saudara beribadah, jangan percaya dengan tahayul dan dongeng nenek tua. Lewat di pohon besar, permisi nih. Tapi engkau beribadah, ibadahmu sia-sia. Karena engkau masih percaya tahayul dongeng nenek-nenek tua. Apalagi yang dongeng-dongengan itu banyak. Di daerah Minahasa banyak sekali. Adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pergi ke kubur, ngomong sama opa kita semua gaweng. Sambil bawa lalampa. Siapa yang makan lalampanya? Yang penjaga kubur. Nggak mungkin opanya bangun. Kalau opanya bangun, saudara lari lah. Dongeng nenek tua dihilangkan. Latihan badami terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup ini artinya hidup saudara diberkati. Hidup yang akan datang artinya saudara beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, kita perlu menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Supaya roh kita tetap menyala. Supaya roh kita tetap terhubung dengan Tuhan. Bukan saja kita diurapi, tapi mau dipimpin oleh roh Allah. Efesus pasal 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap bangun pagi saya berkata, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Supaya aku berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, nggak mungkin kita masuk di got. Kalau Roh Kudus memimpin kita, nggak mungkin kepada jalan yang salah. Tapi persoalannya, apakah saudara mau dipimpin oleh Roh Allah? Galatia pasal yang kelima ayat 25. Jika kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh, apa sih dipimpin oleh roh? Roh Kudus bicara, Edi ampuni, berhentilah, dia yang bikin sakit hati. Berarti saudara nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Betul? Roh Kudus berbicara, besok semua ibadah, siapkan baju, jangan terlambat. Datangnya asik gua belum khotbah. Datang persis pas khotbah. Itu berarti saudara nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang ke kanan Edi, kita ke kiri, kita mau apa mau larang. Amin. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa saudara lebih dalam, lebih terhubung dengan Tuhan. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang sehat, yang kuat rohani. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kalau rohanimu kadangkala mungkin ada hal-hal yang tidak baik. Kalau rohanimu letih lesu loyo hari ini, izinkan Roh Kudus memulihkan engkau. Izinkan Roh Kudus membaharui hidupmu. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Rohmu
Mari angkat tanganmu, ku buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh di altar-Mu menyembah. Bapak Ibu, mungkin rohmu letih lesu, tidak sehat. Pertumbuhan rohanimu jadi jatuh bangun. Engkau kehilangan kasih mula-mula. Engkau mulai kompromi. Engkau mulai kehilangan gairah untuk berdoa. Kehilangan gairah untuk beribadah. Betapa dalamnya sesungguhnya engkau telah jatuh, Bapak Ibu. Tapi kadangkala kita tidak menyadari. Tapi izinkan Roh Kudus memulihkan kita. Izinkan Roh Kudus membakar hatimu kembali. Sehingga roh yang letih lesu akan dibakar kembali oleh Roh Kudus. Mari angkat tanganmu sungguh-sungguh. Amin. Buka hati. Izinkan Roh Kudus menjamah. Ya lama sakatakarara. Rasakan Roh Kudus mulai menjamah hidupmu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan ku buka hati. Ya, Roh Kudus mengalir. Untuk jamahan-Mu kami buka hati Tuhan. Roh Kudus mengalir menjamah hidup. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Sekali lagi di altar. Di altar-Mu. Menyembah-Mu, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Roh Kudus membakar hatimu. Biar Roh Kudus memulihkan kesehatan rohanimu. Biar hari ini kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita sehat, kuat. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena pertumbuhan rohani menentukan hidup kita diberkati. Pertumbuhan rohani membuat saudara dan saya semakin dewasa rohani. Pertumbuhan rohani membuat kita dipercayakan hal-hal yang lebih lagi dalam Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar
biar setiap pujian penyembahan yang kami angkat ini menyenangkan hati Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dibesarkan di tempat ini. Dan biar firman Tuhan yang dibagikan ini membuat kami kembali bersemangat. Kami antusias lagi untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah. Karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh untuk bertumbuh, kami butuh untuk roh kami terus selalu antusias untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Kemanapun beliau pergi, Tuhan angkat pakai dan semakin banyak lagi jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga, Ibu Titi bahkan anak-anak. Kami percaya keluarga ini juga diberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.